masa Mangkunegaran Jaya ini dalam pembangunannya? Terima kasih. Jadi yang namanya pemerintahan desa kita kan bisa dikatakan desa ini sebagai pelayan dalam bidang apapun, termasuk pelayan pembangunan, pelayan pendidikan, pelayan kesehatan, pelayan pemberdayaan. Yang barangkali kalau adik-adik tentang pembangunan udah tahu ya, namanya pembangunan seperti itu. Kesehatan juga udah tahu, pendidikan udah tahu. Barangkali pemberdayaan ini yang Bapak kira adik masih perlu penjelasan. Jadi yang namanya pemberdayaan itu yaitu kita melayani keinginan masyarakat yang ujung tombaknya pada perekonomian. Artinya desa dengan peraturan-peraturan yang ada itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk usaha. Nah, pemberdayaan. Nah, kalau tadi adik-adik bertanya tentang apa sih desa, itu dasarnya yaitu dari rakyat. Nah, jadi kami melayani masyarakat, apa keinginan masyarakat kami layani. Tetapi pelayanan kami terhadap masyarakat itu enggak serta-merta keinginan dia, kita harus pakai program ya. Jadi program desa itu baik itu tadi membangun, kemudian pelayanan pendidikan dan sebagainya, itu dari bawah. Arti dari bawah itu ajuan dari bawah yang disebut dengan musyawarah desa, musyawarah dusun, musdus namanya. Ya, diawali dari musyawarah dusun. Jadi dusun itu umpamanya satu dusun, kita kan punya 3 dusun nih. Dusun 1, dusun 2, dusun 3. Nah, dusun 1 kampung Cebong, dusun 2 kampung Babakan, dusun 3 kampung Kapek. Dia bermusyawarah nih. Ya. Apa sih yang akan kita kerjakan di tahun ini? Gitu. Dia musyawarah, oh, ini pembangunannya harus jalan karena udah rusak. Oh, ini pembangunannya pendidikan kita ini masih ada yang buta huruf, perlu. Kalau orang tua kan nggak mungkin ke SD ya, ada paket A, paket B ya. Kemudian juga mendorong masyarakat supaya anak-anaknya udah waktunya harus masuk SD. Kemudian sebelum usia di bawah 5 tahun harus masuk TK. Nah, itu di musdus dibicarakan tuh. Di musdus, musyawarah dusun. Nah, nanti setelah dusun itu bermusyawarah, dia punya hasil ya, rekapan. Oh, tahun 2020 ini Pak, di dusun kami itu programnya yang harus kita bangun, baik itu sifatnya fisik atau non fisik, itu ini ada 10 atau 20 gitu. Nah, baru nanti dibawalah ke desa. Nah, desa ada yang namanya musdes, musyawarah desa. Musyawarah desa itu nanti anggotanya yaitu dari musdus tadi. Ada nggak Pak kendala-kendala dalam pembangunan desa ini? Oh, kalau kendala yang namanya urgenisasi sih nggak ada, ya. Artinya kendala sedang ngebangun itu tiba-tiba ada bencana, nggak ada. Nah, ya paling kita yang ya kendala utamanya mah ya kita itu kadang ngebangun kadang-kadang nggak tepat waktu. Misalnya kita mau ngebangun mau ngebangun landing solokan gitu ya, saluran air. Nah, jatuhnya program atau jatuhnya anggaran itu pas pada musim nyawa. Nah, itu memang kendala. Jadi kita sedikit banyak bertentangan dengan para petani. Jadi sementara kita pengennya solokan dikeringkan dulu karena mau di landing gitu, ntar petani butuh air gitu ya. Itu ya kendala-kendala seperti itulah ya. Nggak ada kendala longsor dan sebagainya gitu. Kalau di kita di sini mah emang dataran gitu. Nah, itu saja.
Saya mau bertanya nih Pak, terkait rencana pembangunan desa di tahun ini Pak, di 2020, kira-kira yang telah selesai atau yang masih dibangun atau yang sedang direncanakan itu apa ya Pak Ya, pembangunannya? Untuk 2020 pembangunan kita ini ada semuanya itu ada 6 sektor ya. Yaitu jalan lingkungan, kemudian penyelesaian lapangan sepak bola, stadion, mini, kemudian ada juga normalisasi dan sebagainya. Nah, begitu ketok palu di bulan di bulan Desember 2020 di 2016. Nah, untuk 2020, nah ternyata ada keburu Covid sehingga dana-dana desa terutama yang anggaran 2020 dialihkan dari untuk membangun diberikan ke masyarakat yang berupa BLT, bantuan langsung tunai, dari mulai per orang 600.000, kemudian turun menjadi 300.000. Ya tahu nih yang 3 bulan ke depan kita tinggal hitung instruksi ya. Kalau kita kan mengerjakan pembangunan itu terutama fisik, instruksi dari atasan, jangan dipakai duit, kasih ke BLT. Kita kasih dengan kegiatan musdes perubahan, anggaran perubahan. Untuk 2020 ya itulah, kita cuma ada 2 kegiatan. Yang satu itu ngecor di belakang rumah sekdes Usono, yang satu murug yang belum diratain lapangan. Hanya baru itu di bulan apa waktu itu, di bulan Februari kalau nggak salah. Nah begitu Maretnya ada instruksi semua anggaran pembangunan harus dialihkan ke Covid, ya kita alihkan ke Covid semua. Jadi sampai saat sekarang desa belum membangun. Jadi terkait rencana di 2020 untuk pembangunan lapangan mini itu belum terselesaikan? Belum, karena duitnya dialihkan, dipindahkan ke BLT berikut ke kegiatan Covid seperti penyemprotan, disinfektan, mau bagiin apa istilahnya di sanitizer semua tuh, termasuk pembagian masker. Baru terrealisasi dua kegiatan, ngecor itu 100 meter di bulan Februari kalau nggak ya, sama murung. Yang mestinya sih lapangan stadion mini yang mestinya nih di 2020 ini harus sudah 80%. Minimal kita udah bikin jogging track ya buat lari ya di akhir 2020 nih. Dari perencanaan ya, karena ada kegiatan corona kegiatan karena ada wabah corona ya, kita instruksi dari pusat harus dialihkan ke sana ya, itu kita stop dulu sementara. Bahkan masyarakat nuntut pengen diratain ya lapangan, udah kita ratain. Karena apa? Karena kalau itu rata pas main bola itu terjadi kerumunan. Makanya apa ngeratain ya, kalau diratain pakai main bola, kalau 11 sama 11 sih mendingan. Kalau main bola di sini 3 kampung jadi 1, sebelahnya 30, sebelahnya 30, penuh lapangan ya. Makanya yang kami perbolehkan untuk olahraga badminton, ini ketuanya, kemudian voli ya. Mungkin ya itu aja, tapi insya Allah di bulan Desember mah kali bapak ratain lah. Di bulan Januari kalau masih udah dado kita sebut teuing, nanti di bulan Januari mah ya Covid mau ada mau enggak udah bapak ratain lapangan. Orang anak-anak udah pada rindu main bola ya, jadi di 2021 ini dijadikan prioritas Pak pembangunan iya. Nah, lalu, Jadi yang tidak tercover di yang duitnya dan dananya tadinya buat 2020 tidak terrealisasi karena dialihkan nanti di 2021 iya. Bahkan termasuk musdus juga
ya udah itu juga ya. Jadi kami bapak tidak akan menambah lagi apa tuh program kegiatan yang ada saja ya. Kenapa? Karena itu nggak cover. Menurut Bapak sebagai masyarakat sendiri bagaimana gitu Pak dari pembangunan jalan misalkan gitu? Untuk jalan alhamdulillah hampir sebagian besar rute udah kena cor ya, terlepas anggaran dari mana kita nggak tahu persis sebagai masyarakat kan gitu ya. Tahunya pembangunan infrastruktur khususnya jalan itu udah ada. Memang dulu pernah kita dengar juga sih kaitan dengan apa ya, dana yang dapat dari UPK gitu awal itu. Nah sekarang mungkin anggaran pemerintah daerah udah mulai, apalagi dana desa itu sekarang udah kedengerannya wah kan ya. Ya Bapak sebagai masyarakat di sini ya kadang suka nggak melihat juga sih. Untuk sementara ini untuk infrastruktur khususnya jalan ya alhamdulillah hampir udah 90% udah terkena cor-cor gitu.